Hai sob, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Konflik, yang artinya narapidana. Para sobat pasti sudah tahu bagaimana ceritanya. Tapi ada yang berbeda dari film ini. Gimana jadinya kalau yang jadi tahanan adalah mantan tentara elit? Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang tentara yang baru saja kembali dari medan perang untuk mengabdi pada negaranya. Dia bernama Ray Franz. Setelah pengabdian terakhirnya, dia berniat pensiun dari kemiliteran dan memutuskan untuk menikah. Dia mendatangi seorang gadis yang terlihat sedang duduk di taman. Dia bernama Kelly. Rupanya Kelly ini adalah pacar dari Ray. Betapa kagetnya dia melihat Ray yang sudah pulang, di mana harusnya Ray datang seminggu lagi. Belum selesai meluapkan kegembiraan, tanpa basa-basi Ray langsung melamar Kelly. Betapa senangnya Kelly mendengar hal itu. Dia pun langsung mengiyakan ajakan untuk menikah. Saat mereka hendak menaiki mobil untuk pulang, Kelly digoda oleh dua orang laki-laki yang saya juga nggak tahu mereka siapa. Yang pasti mereka kaya. Pada awalnya Ray dan Kelly berusaha untuk tidak menanggapi mereka. Tapi malah laki-laki itu ngelunjak. Lantas dia turun dari mobil, lantas menunjukkan torpedonya di depan muka Kelly. Ray yang melihat itu langsung marah besar, ia pun langsung hajar mereka. Sampai di mana salah seorang dari mereka mengeluarkan pisau. Karena Ray berusaha melindungi diri, dia malah tak sengaja membuat pria itu kehilangan nyawanya. Karena hal itu, Ray diadili atas dasar pembunuhan. Dan saat ia berbicara dengan pengacaranya, Ray dihadapi oleh dua pilihan, mengaku bersalah dengan hukuman yang sebentar, atau tetap mengaku tidak bersalah dengan masa hukuman yang lama. Pada dasarnya, Ray tidak bisa lepas dari hukuman apapun pilihannya. Dan Ray akhirnya mengaku bersalah. Scene pun berpindah ke rumah ayah dari pria yang terbunuh oleh Ray tadi, yang nampaknya dia tidak terima atas kematian anaknya. Dan dapat dilihat juga sepertinya bapak tua ini adalah bukan orang sembarangan. Dia menyuruh tangan kanannya untuk mencari tahu identitas dari Ray. Bahkan dia mendapati informasi di mana Ray akan ditahan. Kali ini kita akan berpindah dan biarkan saya memperkenalkan kepada kalian orang yang berkuasa di penjara ini. Dia bernama Jack Morrison. Dia kedatangan tamu yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari korban yang dibunuh oleh Ray. Dan diketahui nama dari bapak ini adalah Harvey Townsend. Terlihat ia masih sangat terpukul atas meninggalnya sang anak. Dia meminta agar Ray tidak dapat keluar dari penjara itu sebagai hukuman telah membunuh anaknya. Kemudian tibalah hari di mana para narapidana memasuki masa tahanan mereka. Terlihat ada salah seorang sipir yang sedang menyambut para tahanan baru. Dia bernama Rico. Di sini mereka diperintahkan untuk membuka baju untuk melakukan pemeriksaan. Namun nampaknya Rico tidak begitu suka terhadap Ray, karena beberapa kali dia membangkang. Baru beberapa hari di sana, Ray langsung mendapat sambutan hangat dari penghuni penjara yang lain. Mereka hampir berkelahi, namun seorang ketua geng yang bernama Mazen datang untuk membantu Ray. Hingga seorang opsir penjara datang untuk mengkondisikan situasi di sana. Kemudian Ray ditugaskan untuk mengantarkan buku ke perpustakaan. Di sana dia bertemu dengan penghuni penjara senior yang bernama David. Dan jika dilihat, sepertinya David ini orang yang baik. Setelah selesai membereskan buku, Ray berniat kembali ke dalam selnya. Namun dalam perjalanan, Ray kembali diintimidasi oleh narapidana yang lain. Ya, seperti itulah kehidupan penjara di sana. Memangsa atau dimangsa. Pada kenyataannya, yang kuatlah yang bertahan. Dan jika kalian bukan orang yang kuat, maka janganlah mencari masalah. Di selnya, Ray yang sedang membaca buku didatangi oleh dua orang sipir yang salah satunya adalah si tua Rico. Mereka memeriksa sel yang dihuni oleh Ray. Dan Rico menemukan foto Kelly. Dan foto itu langsung dijilat dengan syahdu oleh si bapak tua ini. Hal itu sontak membuat Ray sangat marah. Dan dia berniat menghajar sipir tua itu.
Namun apa daya, kedua sipir yang lain sudah menahan dirinya. Rico membuat Ray semakin marah dengan merobek foto itu tepat di depan wajah Ray. Karena melawan, kemudian Rico menyuruh Ray untuk membuka baju dan mengintimidasinya bersama sipir yang lain. Dan saat mereka ingin berbuat jauh, beruntung salah seorang sipir muda di sana menghentikan perbuatannya. Cerita beralih ketika Ray sedang mandi. Dia kembali mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, di mana ada seorang narapidana tinggi besar yang menyukai junior milik si Ray dan menyuruh jongkok untuk mengasah pedangnya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Pria aneh itu langsung mendapatkan salam bogem dari Ray. Hari pun berlalu, kembali Ray bertemu dengan David di perpustakaan. Mereka berbincang dan di sini kita tahu kenapa David bisa dipenjara seumur hidup. Itu dikarenakan 15 tahun yang lalu David melakukan perampokan dan telah menewaskan seorang penjaga dan polisi. Namun adiknya harus tewas dalam aksi itu. Dan fakta yang mengejutkan adalah uang hasil curian itu belum ditemukan hingga sekarang. Dan hanya Davidlah yang mengetahui tempatnya di mana. Di tengah perbincangan antara David dan Ray, Rico datang dan berkata kepada Ray jika ia kedatangan tamu. Dan tamu yang dimaksud dan tak bukan adalah Kelly. Dari kejauhan, Ray memberikan senyuman yang begitu hangat. Namun baru berbincang sebentar, si tua Rico itu telah menghentikan kunjungan dan menyuruh Ray untuk kembali. Namun lagi-lagi si tua ini memprovokasi Ray dan berkata jika dia ingin mantap-mantap dengan pacarnya. Untung saja Ray masih bisa menahan emosinya. Sekarang diperlihatkan Ray yang sedang berada di kamar mandi. Lagi-lagi Ray terlibat kembali perkelahian. Dan setiap Ray terlibat masalah, pasti si tua Rico datang untuk memperkeruh suasana. Tapi kali ini Jack yang memang membenci Ray, yang mempunyai tujuan khusus dan urusan pribadi datang bersama sipir lain dan mulai menyiksa Ray. Di sisi lain, kepala sipir di sana merasa ada yang tidak beres, karena setiap ada Ray pasti ada keributan. Dan para bawahannya pasti terlibat di sana. Akhirnya, memperingati Rico dan salah satu rekannya. Jack yang mendengar hal itu akhirnya berniat menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi rencananya. Lalu ketika salah seorang napi sedang bersih-bersih, dia menemukan sipir berpangkat 1 yang telah menentang perbuatan Rico telah tewas. Walaupun di film ini tidak dijelaskan, tapi saya tahu pasti si tua Rico dan rekannya yang telah melakukan pembunuhan itu. Dan sengaja menjebak seorang narapidana untuk dikambing hitamkan. Di sini saya mau sedikit ngejelasin. Jadi di penjara itu ada 2 geng besar, yaitu geng yang dipimpin oleh Mazen, dan satu lagi, geng yang menjadi lawan mereka, yang kita sebut saja kelompok Freedom. Di sini, Ray sedang berbincang santai dengan David. Namun dari kejauhan, Mazen and the gang tidak suka dengan sikap Ray akhir-akhir ini. Mereka berkata kepada Ray untuk memikirkan baik-baik kemana dia akan memilih. Cerita pun berpindah kepada Ray, David, dan seorang pria yang pernah berkelahi dengan Ray. Di sana saat sedang membersihkan badan, tiba-tiba anak buah dari Mazen datang dan langsung menusuk pria yang sedang bersama Ray dan David itu. Yang ternyata pria itu adalah anggota dari geng Freedom. Siangnya, Ray menemui kelompok itu untuk memberikan klarifikasi. Ray bersetan apakah mereka mau percaya atau tidak, bahwa sebenarnya bukanlah dia pelakunya, melainkan kelompok Mazen yang telah membunuh rekannya. Setelah menjelaskan semuanya, Ray meninggalkan tempat itu. Dan jika saya lihat lagi, kelompok Freedom nampaknya sedikit yakin dengan perkataan Ray, dan mulai mencurigai Mazen sebagai dalang pembunuhan itu. Sampai tiba waktunya kunjungan kedua untuk Kelly. Namun di sini dia malah mendapatkan perlakuan tidak wajar dari para sipir. Kelly dipaksa untuk melepaskan seluruh pakaiannya dengan alasan pemeriksaan. Kelly terpaksa melakukan apa yang diperintahkan agar bisa bertemu dengan Ray.
Ray yang mengetahui hal itu tentunya sangat marah, namun dia belum bisa berbuat apa-apa. Kemudian Ray dipanggil ke sel milik Mazen. Di sana Mazen marah besar karena Ray menolak ajakan untuk bergabung ke kelompok yang ia pimpin. Karena hal itu, Mazen sekarang bersekongkol dengan si tua Rico. Bahkan Mazen mengancam membunuh orang terdekat Ray, seperti David dan pacarnya yang bernama Kelly. Akhirnya kesabaran Ray pun habis. Ray menghajar dua sipir itu. Karena hal itu, Ray harus mendekam di sel tahanan khusus yang gelap dan dingin. Di sana ia diperlakukan layaknya hewan. Selama beberapa minggu di sana, Ray sudah menjadi seperti orang gila. Dan di saat Ray sudah pulih, dendam Mazen masih memuncak. Dia menyuruh remaja 18 tahun untuk menusuknya. Namun saat itu, remaja itu mengurungkan niatnya. Karena tak menuruti perintah dari Mazen, pemuda itu akhirnya dihabisi dan harus tewas di tangan Mazen. Mengetahui temannya dibunuh, emosi Ray sudah tak terbendung lagi. Dia langsung mendatangi kelompok Mazen di tengah lapangan. Dan kegaduhan itu mengundang kedua belah kelompok. Ray mengajak Mazen untuk berduel. Dan pastinya tentara elit kita yang satu ini dengan seluruh kemampuannya memenangkan pertarungan. Ray kemudian mencekik Mazen dengan sekuat tenaga. Namun saat melihat ke arah David, David menggelengkan kepala seakan memberitahu untuk jangan membunuhnya. Ray pun melepaskan cengkramannya dari Mazen. Namun lagi-lagi ada seorang narapidana yang memberikan senjata tajam kepada Mazen. Mazen yang terluka parah mencoba menusuk Ray dari belakang. Namun di saat terakhir, David menyelamatkan Ray dan harus merelakan tubuhnya tertusuk. Melihat hal itu, kelompok Freedom tanpa aba-aba langsung menusuk leher Mazen hingga tewas. Karena insiden itu, Ray dipanggil ke ruangan Jack. Jack berkata bahwa Ray akan dipenjara seumur hidup dan dia tidak akan bisa keluar dari sana. Dan cerobohnya lagi, ia bercerita tentang apa yang selama ini terjadi di balik layar. Tentang ia dibayar untuk melakukan semua ini kepada Ray. Yang tanpa sadar, kehadiran Ray di sana hanyalah sebuah jebakan untuk membuat Jack mengatakan rahasianya. Setelah bebas dari segala tuntutan, Ray menjenguk David yang berada di ruangan perawatan. Di sana, David berbisik kepada Ray tentang semua rahasianya. Bahkan Ray diberitahu tempat David menyimpan uangnya yang ia curi 15 tahun yang lalu. Untuk Ray hidup bahagia bersama istrinya. David hanya berpesan untuk memberikan sebagian uang itu untuk anak perempuannya yang sudah lama tak ia temui. Ray pun berpamitan dengan David dan terlihat di luar gerbang penjara sudah ada orang tercinta yang menunggunya. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan di mana Jack dan si tua Rico yang brengsek itu ditahan di penjara yang sama. Dan sang sipir yang baik hati itulah yang sekarang menggantikan Jack sebagai kepala penjara. Jadi inti dari film ini mengisahkan tentang seorang tentara elit yang harus menerima hukuman yang seharusnya tidak ia terima. Dan dia pun harus berjuang demi mendapatkan hak-haknya kembali. Jangan lupa subscribe channel saya dan nantikan video selanjutnya.